Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Danang, NIM 1914281 dari Perbankan Syariah semester 6C, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sini saya akan menjelaskan tentang perikatan arbitrase. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase yaitu pertama, pemohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua yaitu termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang ketiga yaitu arbiter adalah orang yang atau orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Penunjukan arbiter dilakukan dengan sebagai berikut. Arbiter tunggal. Penunjukan arbiter tunggal harus merupakan persetujuan pemohon dan termohon. Penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh satu arbiter. Kedua, majelis arbiter. Permohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing, dan selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga untuk bertindak menjadi ketua majelis arbitrase. Sifat perjanjian arbitrase. Yang pertama, cepat, efisien, dan tuntas. Arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele. Sifat putusannya langsung bersifat final dan binding. Sifatnya juga rahasia. Proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Lalu sifat konsensual, kemudian sifat bebas untuk membentuk forum arbitrase dan para arbitrnya. Lalu sifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Perjanjian arbitrase tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Bentuk-bentuk klausula. Yang pertama, pactum de compromittendo, dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Pengaturan pokok klausula pactum de compromittendi ini dapat dijumpai dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Bentuk yang kedua yaitu akta promis. Akta promis dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase. Baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi, para pihak bersepakat untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Isi perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yaitu suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak ataupun syarat kontrak yang terpisah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis artinya bahwa suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam bentuk surat menyurat.
Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dapat disebut sebagai klausula arbitrase. Klausula arbitrase ini dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase, akan tetapi dapat juga berupa perjanjian yang komprehensif yang di dalamnya memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula ini penting karena menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya hukum substantif, apa yang berlaku dan sebagainya. Klausula arbitrase mencakup komitmen atau kesepakatan para pihak yang melaksanakan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, bentuk arbitrase, apakah bentuk institusional atau ad hoc. Apabila berbentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbitrase atau majelis arbitrase. Lalu aturan prosedur yang berlaku, kemudian tempat dan bahasa yang digunakan, lalu pilihan hukum substantif material yang berlaku, stabilitasi dan kekebalan bila relevan. Dalam perjanjian tertulis, arbitrase harus memuat beberapa hal, diantaranya: 1. Masalah yang dipersengketakan. 2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter. Yang keempat, tempat arbiter atau majelis arbitrasi akan mengambil keputusan. Yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, pernyataan kesediaan arbiter. Dan yang terakhir, pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berikut demikian penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.